Helios, selamat datang di podcast Discovered yang akan membahas tentang topik-topik seputar IT oleh Helios Informatika Nusantara. Kembali lagi bersama saya Janeta sebagai social media specialist yang hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas tentang topik yang emang lagi hot banget di market saat ini, yaitu Undang-Undang Fidusia. Jadi boleh aku perkenalkan, hari ini kita sudah kedatangan Kak Anton sebagai Territory Account Manager dari Helios. Halo Kak, halo, selamat pagi. Oke Kak, ini kan kita ngebahas tentang Undang-Undang Fidusia, tapi Betul. mungkin Sobat Helios di sini masih belum banyak yang tahu apa sih sebenarnya Undang-Undang Fidusia itu. Mungkin boleh dijelasin sedikit Kak, apa sih Undang-Undang Fidusia itu? Oke, jadi Undang-Undang Fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda nih, atas dasar kepercayaan di mana ada ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dijaminkan tadi itu atau dialihkan tersebut itu masih dalam penguasaan pemilik barangnya. Nah, di case kali ini nanti yang akan kita discuss lebih lanjut nih, kita akan bahas lebih lanjut adalah bagaimana data fidusia yang ada ini tadi diproses, dihapus ataupun didaftarkannya seperti itu. Oke, nah Undang-Undang Fidusia ini kan bisa dibilang kayak ibaratnya pengalihan jaminan ya Kak. Betul. Jadi orang yang melakukan pinjaman, jaminan yang mereka berikan itu dijaminkan oleh negara bahwa data mereka atau jaminan mereka aman. Ya, dan dicatat dalam suatu sistem bahwa si peminjam ini menjaminkan suatu barang, dan nanti ketika barang itu sudah dilunasi secara piutangnya, nah itu berarti nanti akan harus datanya itu dilakukan penghapusan juga bahwa si customer ini tadi sudah tidak ada beban lagi, tidak ada catatan peminjaman lagi di mana dia bisa proses barangnya itu lebih lanjut atau ke tempat lain juga gitu. Nah Kak, boleh diceritain nggak sih apa sih yang biasanya nih kayak user-user di market saat ini tuh hadapi yang berhubungan dengan Undang-Undang Fidusia ini? Oke, kalau kita bahas tentang challenge nih ya jatuhnya ya, sebelumnya dari Dirjen AHU, Dirjen Administrasi Hukum dan Umum ini sebenarnya sudah menyediakan sebuah platform online berbasis web di mana untuk melakukan proses registrasi maupun proses penghapusan fidusia ini tadi bisa dilakukan dari customer. Di mana mereka bisa masuk ke dalam web, mereka melakukan input data, melakukan koreksi data sampai nanti save data, dan ada bentuknya seperti dokumen-dokumen tertentu yang nanti bisa menunjukkan bahwa data ini sudah terregistrasi atau data yang tadi dihapus itu sudah dilakukan penghapusan secara by system. Itu nanti akan ada hasilnya. Itu salah satu platform yang diberikan sebagai fasilitas dari Dirjen AHU kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan. Kalau challenge-nya ya kita balik ke kenapa ada automation di sini. Yang pasti adalah pengerjaan yang ada di sistem ini tadi, dia itu dilakukan secara manual. Proses yang kita lakukan di website Dirjen AHU tadi itu dilakukan di beberapa tim operasional. Jadi ada di customer itu tim operasional yang memang mengerjakan task untuk melakukan registrasi maupun penghapusan fidusia ini tadi. Nah, pekerjaan ini tadi jika dilakukan secara manual, kita juga udah lakukan tes bersama nih. Di situ untuk melakukan penghapusan data itu untuk satu data aja bisa memakan 5-7 menit untuk proses manual. Satu data data. Sedangkan kalau kita bilang perusahaan multi-finance, data itu pasti banyak banget. Kita bisa bilang kan data terkait pinjaman itu banyak juga gitu. Dan bisa dibayangkan saja ketika satu data saja 5 menit, bagaimana ketika data yang ada itu ratusan ribu. Itu bisa makan waktu sampai bertahun-tahun untuk solving cleansing datanya penghapusan tadi, seperti itu. Nah, dan juga yang pasti dengan pekerjaan manual kita juga nggak bisa menghindari namanya human error risk kan. Pasti ada di satu saat tertentu mungkin input datanya ada salah atau tergeser atau seperti apa yang lain yang memang biasa terjadi ketika mungkin ada yang lelah atau seperti apa karena task yang cukup repetitif gitu kan. Nah, di sini kan dengan adanya automation itu kita bisa juga menghindari atau memperkecil lah paling tidak human error risk ini tadi ketika dalam proses registrasi maupun pendaftaran. Seperti itu. Oke. Nah, kalau
kita ngebahas tentang undang-undang fidusia ini, kan kita butuh namanya berarti solusi Power Automate. Betul. Boleh dijelasin nggak sih Kak, sebenarnya apa sih Power Automate, terus dia tuh gimana ya cara ngeberesin masalah fidusia ini? Oke, jadi sebelum ke solusi Power Automate yang memang kita udah jalankan nih ya sampai hari ini, kita bahas dulu yang pertama kenapa ada challenge-nya nih. Yang pertama itu sebenarnya dari sisi Dirjen AHU yang membawahi proses fidusia ini, dia mereka sudah memberikan platform berbasis web untuk dari company yang memberikan pinjaman ini melakukan registrasi terhadap orang yang mau mengajukan pinjaman maupun penghapusan data, atau kita sebutnya adalah ada istilahnya ROYA, yaitu adalah penghapusan data yang tadi sudah selesai. Nah, dari web tersebut, website yang diberikan dari Dirjen AHU tersebut, itulah fasilitas yang bisa digunakan untuk menghapus data-data atau melakukan registrasi terhadap proses tadi. Nah, di mana yang harus dilakukan di dalamnya adalah ada proses melakukan input data. Nah, input data ini yang biasanya teman-teman di lapangan, customer kita itu melakukannya secara manual, melakukan input data maupun dia koreksi sampai nanti menyimpan atau saving data, baik itu mau ke internal mereka ataupun disimpan ke cloud seperti itu. Berarti ibaratnya data mereka kan nggak mungkin cuma sedikit kan, data mereka pasti banyak, dan mereka tuh kalau misalkan nggak pakai Automate, untuk memenuhi kewajiban dari fidusia ini mereka harus input semuanya satu-satu ke website Dirjen AHU itu. Betul sekali. Jadi dari registrasi pun maupun dari sistem penghapusan fidusia itu data yang ada di dalam satu company itu adalah banyak sekali, karena ada beberapa yang memang akumulasi dari data dari beberapa tahun ke belakang. Jika diakumulasi itu bisa sampai ke puluhan sampai ratusan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan juga, tergantung dari company finance-nya masing-masing datanya seperti itu. Nah, penghapusan data itulah yang membuat kita itu membawa solusi automation, di mana kerjaan yang tadinya itu kita lakukan secara manual, harus klik and save satu persatu, itu bisa dilakukan dengan menggunakan Automate untuk task yang cukup repetitif lah kita bilang, karena input datanya kan formnya sama dan itu berulang dilakukan terus seperti itu. Oke, nah kalau dengan menggunakan si Automate atau enggak automation system ini ya, kira-kira secara comparison ada nggak Kak, kayak ibaratnya secara waktu atau impact bagi perusahaan itu bedanya segimana sih? Jadi untuk proses penghapusan data yang sudah kita lakukan di beberapa customer, dengan manual kita sudah lakukan testing, itu memakan waktu 5-7 menit untuk melakukan penghapusan terhadap suatu data. Itu kalau manual tuh satu data aja 5-7 menit. Bisa dibayangin kalau data yang ada di company itu yang harus dihapus adalah ratusan ribu. Mungkin kita bisa nggak cukup 1 tahun, bisa mungkin ya 5-10 tahun belum selesai, tergantung datanya kan. Apalagi datanya akan nambah terus juga. Betul, data akan nambah terus. Nah, disitulah kita bawa nih solusi namanya Microsoft Power Automate untuk melakukan automation. Kita melakukan tugas yang tadinya manual, kita masukin ke dalam suatu automation, dan kita bisa membuat robotic proses automation dari situ, di mana bisa menjadi sistem yang bisa mengerjakan tugas yang berulang-ulang dengan flow yang sama. Seperti itu. Oke, berarti cara Microsoft untuk ngebantu bisnis dalam menghadapi undang-undang fidusia ini kan berarti dengan menyediakan Power Automate yang bisa ngebantu tugas repetitif. Jadi karyawan-karyawan di perusahaan customer ini dia nggak perlu ngabisin waktu banyak sekali untuk upload ataupun menghapus data itu ya. Oke, nah kira-kira Kak, dari Helios dan juga Helios Cloud ini bisa kasih solusi apa sih terkait dengan undang-undang fidusia ini? Oke, kalau kita masuk ke solusinya, solusi yang kita bawa itu adalah dari Helios Cloud sendiri, ada namanya Microsoft Power Automate. Nah, Power Automate ini seperti apa ya? Pasti merubah proses yang tadinya manual menjadi terotomasi dan lebih cepat. Nah, seperti input data, untuk correction data, sampai ke saving data, seperti itu. Dan untuk flow-nya kita bisa sesuaikan flow, untuk melakukan task tertentu ini flow-nya seperti apa. Jika ada error kita harus melakukan apa, itu kita juga bisa define. Kita bisa tentukan di dalam desain sebuah flow ini tadi yang ada di Power Automate. Seperti itu.
Oke, sebenarnya flow seperti apa sih Kak yang ada di Power Automate ini? Oke, jadi kita masuk ke discuss nih. Ketika kita ke customer, kita melakukan discuss. Kita yang akan kita pertama tanyakan ke customer adalah flow manual yang mereka lakukan saat ini itu seperti apa. Itu yang kita juga harus tahu. Jadi dengan adanya personal masing-masing dan juga dengan adanya sistem yang mereka lakukan secara manual ini, kita akan define dulu di awal. Kita akan ajak discuss, lalu di situ tim Helios nanti akan membuatkan bagaimana flow ini ketika dijadikan otomasi. Bagaimana ada flow-flow tertentu yang mungkin harus diubah, atau flow yang bisa disederhanakan, atau yang bisa dibuat pengecualian seperti itu. Oke, nah kalau misalkan terkait dengan si Power Automate dan juga Fiducia ini Kak, biasanya tuh industri apa sih Kak yang kira-kira cocok nih untuk pakai solusi ini? Oke, kalau kita berhubungan dengan yang kita bahas hari ini ya, karena berhubungan dengan UU Fiducia yang pasti financial service seperti multi finance, banking, itu pasti akan sangat berhubungan dengan UU Fiducia ini. Tapi apakah Power Automate itu bisa kita bawa ke customer lain, industri lain, itu sangat possible. Karena automation itu tidak hanya untuk dokumen atau pekerjaan yang repetitif seperti yang ada di finance tadi. Kita bisa juga bawa itu ke industri yang lain seperti manufaktur, seperti retail. Itu kita bisa membantu juga dengan automation. Dan kita juga bisa touch itu nggak hanya ke divisi ya seperti tadi ya. Kalau kita ngomongin ke finance kan mungkin lebih ke bagian pencatatan seperti itu. Even sebenarnya Power Automate ini kita bisa buat itu jadi di divisi yang lain seperti accounting, HR, itu juga bisa memanfaatkan teknologi automation tersebut. Dimana kerjaan yang tadinya manual atau repetitif kita buat menjadi automation untuk menjadi lebih produktif dan efisien. Seperti itu. Berarti di luar dari undang-undang Fiducia ini sebenarnya use case-nya itu banyak banget. Iya. Dan bisa di-apply di semua industri gitu. Oke. Nah Kak, aku tuh ada pertanyaan tambahan nih sebenarnya. Kira-kira apa sih sebenarnya benefit dari bisnis ketika melakukan automation terkait dengan undang-undang Fiducia ini? Oke, kalau kita bahas dari, kita ingat nih kayak yang pertanyaan sebelumnya di business challenge ya, yang kita udah discuss tuh, kalau dengan satu data yang dilakukan secara manual itu dilakukan 5-7 menit. Sedangkan dengan kita menerapkan Power Automate ini yang sudah kita jalankan di beberapa customer, untuk satu data ini dengan menggunakan automation itu bisa under 1 minute. Jadi untuk mengerjakan tugas yang berulang akan menjadi lebih cepat. Jika kita akumulasikan dalam 5 menit bisa mendapat hasil yang lebih berlipat dari yang sebelumnya dilakukan satu kali saja. Seperti itu. Tapi itu perbandingannya jauh banget ya. Betul. Dari ibaratnya ketika kita melakukan manual itu 5-7 menit, sedangkan kalau dengan automation under 1 menit. Boleh sebutin nggak sih Kak, detailnya under 1 menit itu berapa detik sih? Ya, kita udah pernah tes juga di beberapa platform ya, dan itu ada yang 50 detik dan juga ada yang lebih cepat, berarti 30 detik. Itu based on platformnya dari customer juga. Oh, 30 detik berarti ya, paling cepat adalah 30 detik. Oke, berarti ibaratnya dari 5-7 menit ke 30 detik, perusahaan bisa menghemat banyak sekali waktu. Lebih produktif dan efisien pastinya dengan automation. Nah Kak, sebenarnya pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup untuk sesi podcast kita hari ini. Kalau boleh aku rangkum ya, bagi para pemilik bisnis, terutama bisnis multi-finance yang sekarang lagi bingung gimana ya cara melakukan penghapusan data untuk memenuhi undang-undang Fiducia. Nah, Helios Cloud bisa membantu bisnis Anda menggunakan solusi Microsoft Power Automate. Helios Cloud juga bisa membantu bisnis Anda melakukan automasi dengan lebih sempurna karena kita sudah berpengalaman dalam menangani kasus menggunakan Power Automate. Lalu kita juga lebih experience dalam menangani kasus yang mungkin terkait dengan error. Lalu yang terakhir kita juga menyediakan managed service. Jadi untuk Sobat Helios yang sedang mencari solusi automation, boleh hubungi kami untuk melakukan uji coba secara gratis sekarang juga. Nah, kita udah waktunya nih kita say bye-bye dan juga thank you kepada Kak Anton sebagai Territory Account Manager dari Helios. Terima kasih Kak waktunya udah sharing tentang UU Fiducia itu apa sampai dengan penerapan dan juga use case yang lagi happen di market terkait dengan Undang-Undang Fiducia. Terima kasih juga untuk Sobat Helios yang sudah menonton sesi
Discovered episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow sosial media kami, Helios Informatika Nusantara, agar tidak ketinggalan informasi menarik terkait IT lainnya. Terima kasih, bye-bye.